Netizen segitu. Udah tiba-tiba. Gabut lah kita. Kita tahu sejarahnya gabut itu apa? Gabut itu apa tahu? Gabut itu panjangan dari gaji buta. Oh, iya. Tahu. Makanya penggunaan gabut tuh kayak misalnya kayak nganggur nih, terus kayak tiba-tiba aku lagi gabut nih, boy. Kan nggak kerja nih. Iya kerja. Gaji butamu Kan di mana? Pengangguran. Ini nggak boleh ngumpat ya? Jangan ngumpat Anda. Iya sih. Di sini boleh ngomong tak. Oh. Itu. Netizen segitu. Karena mungkin masih acara pertama nih. Aduh, cut. Gak putih. Susah jadi MC. Pantas MC itu dibayar mahal. Susah. Dah. Halo, Mbak, siapa namanya? Jangan grogi dong. Grogi itu bagian saya sekarang. Ice breaking terus. Aduh. Wah, RD, aku apply dong. Marah kali-kali kan. Nganggur nih bos. Makanya nggak beli sini. Netizen panggilannya. Panggilan penonton kita. Oh, oke. Penonton. Woi penonton. Gak ya. Okta Juliarta Raditya Megan. Keren ya. Biar nggak formal banget. Soalnya acara ini tuh program yang nyantai banget sebenarnya. Salah satu program yang nyantai. Tapi nggak tahu ini program berlanjut atau enggak ya. Yang penting coba dulu. Iya. Tapi ini aku jamin acara bakal asik banget. Aku yang jamin. Jadi kalau misalnya emang nggak asik ya salahin aku. DM aja di Okta Juliantara. Jadi langsung aja. Jadi kita kedatangan hari ini salah satu nyebutnya apa ya, Andre? Creative agency lah. Iya. Creative agency yang ada di Bali, yang tujuannya itu meramaikan atau membuat ambience atau vibes-nya lebih bagus dari sebuah tempat hiburan pertama. Langsung diperkenalkan, silakan. Dengan siapa saya berbicara? Gitu. Kayak penyiar bola ya, komentator bola. Saya Andre dari Sugar Baby Sociali. Mungkin saya ngejelasin dikit. Sugar Baby Sociali itu adalah kumpulan dari beberapa influencer yang bertugas sebagai host crowd. Host crowd ya. Jadinya host crowd itu saya ngejelasin dikit. Host crowd itu beda sama JRO atau marketing ya. Jadinya host crowd itu adalah orang yang datang atau orang yang diundang oleh sebuah venue untuk datang ke tempat itu untuk party. Oh, jadi tapi memang yang diajak memang yang suka party kan memang? Iya dong. Yang diundang ya? Iya, jadinya intinya sih Sugar Baby Social itu adalah orang-orang yang disuruh party dan dibayar. Oke, berarti memang kalau bisa aku simpulkan itu party goers lah ya. Yes. Nah, party goers yang difasilitasi oleh tempat. Karena kebetulan kan kita udah ngobrol tuh. Iya. Jadi udah ada bocoran dikit. Jadi biar nggak kaku banget. Dari tadi susah banget ice breaking. Kita udah take opening 11 kali ya. Kita take opening ya. Susah banget. Besok-besok hire host yang lain lah. Yang lebih profesional. Hostnya nggak profesional nih. Oke, langsung aja Dre. Aku pengen tahu nih kita atau mungkin penonton yang di sini atau mungkin teman-teman di belakang. Mana suaranya? Gitu dong. Nggak kedengaran bos, kencengin lagi dong. Nah, itu pada pengen tahu nih sebenarnya. Ada nggak sih syarat khusus atau rules untuk ketika Sugar Baby bekerja sama dengan personal atau community atau venue-nya itu sendiri? Atau harus pilih-pilih lah venue-nya apa gimana?
Kalau untuk dari influencer dulu ya. Kalau dari influencer sendiri sih kita sistemnya nggak ada sistem keanggotaan kayak gitu tuh nggak ada. Jadinya kita emang siapapun yang mau masuk ya udah kita terima. Tapi dengan persyaratan sih, persyaratan ini sebenarnya hampir nggak ada. Ada ding. Sorry. Persyaratan pertama adalah attitude sih. Soalnya aku selalu ngeliat attitude. Terus mungkin attitude tuh mencakup kayak harus tepat waktu datang kayak gitu ke venue ya. Yes. Terus untuk dari kalau aku pribadi sih nilai influencer sendiri itu bukan dari seberapa banyak followersnya. Oke. Soalnya ya bukan rahasia lagi kalau followers bisa dibeli. Oh iya benar-benar. Ya, intinya label influencer juga identik biasanya nama followers sebanyak, likes harus banyak, tapi intinya sih engagement kecil. Iya, follower 100.000, yang like cuma 1.000, yang komen cuma 2. Sumbernya dari mana? Ya seperti itulah. Ya, benar, intinya saya lebih memilih sih, misalnya ada cewek yang looks-nya oke, terus followersnya ya sekitar 2.000, tapi waktu saya lihat like-nya 800.000. Kenapa nggak saya hire yang kayak gini? Iya benar-benar. Paling nggak berarti yang nonton story-nya dia pasti di range itu dong. Iya. Jadinya itu lebih menginfluence orang ketimbang yang ratusan ribu. Soalnya kebanyakan sih dari pengalaman sih kebanyakan yang udah ratusan ribu itu ya banyak tingkah sih. Oh banyak. Ya. Banyak saya maksudnya banyak tingkah itu karena kebetulan kita ada di ranah yang hampir sama. Tapi mungkin si Andre ini membernya bisa dibilang member atau timnya ada di depan layar, kita yang di belakang layar ya. Kita bikin strateginya segala macam gitu. Makanya biar aku kelihatan pintar aja. Mesti ngapain. Nah, baik lagi nih Ray, sebelumnya aku tadi lupa nanya. Sebenarnya kan karena semua solusi itu lahir dari masalah. Kalau bisa aku bilang berarti cikal bakal awalnya itu kepikiran buat sugar baby ini apa sih, Ray? Maksudnya mungkin teman-teman di sana yang ada kayak mungkin penasaran gitu, pengen join atau pengen bikin istilahnya kayak komunitas atau agensi sejenis lah atau perkumpulan sejenis tuh kan pasti itu lahir dari sebuah masalah atau dari sebuah kondisi yang mungkin perlu dicari solusinya gitu. Kira-kira awalnya itu kepikiran itu gimana, Ray? Inti awal itu adalah ini sebenarnya bisnis ego sih. Mau ngejalanin ego sendiri. Dalam artian gini, saya kebetulan bisa foto, saya kebetulan bisa video, saya punya beberapa foto dan video yang menurut saya bagus. Oke. Nah, dan akhirnya itu cuma kependem di drive aja. Iya. Nggak ke-share. Kalau misalnya mau nge-share di sosmed pribadi juga kayaknya aneh, ngapain sih sosmed pribadi ngepost foto orang, apalagi sekarang saya udah punya pasangan, aneh juga saya ngepost cewek lain gitu. Wah, apa nih maksudnya? Pasangannya sudah sah atau belum? Oh sudah sah, kebetulan ya. Belum tidak seperti saya ya? Iya. Anda kapan sahnya? Wah, yang skip. mana? Nggak. Itu nanti di-cut ya? Ya intinya sih sebenarnya itu ngejalanin ego. Terus yang kedua berdasarkan pengalaman pribadi sih. Kebetulan saya kenal sama beberapa orang yang handle venue dan brand juga. Banyak kan sih mereka tuh aku nge-hire influencer nih, tapi influencernya nih aku suruh jam 8 datang, jam 10 dia datang. Oke. Jadinya aku lebih nge-manajemen mereka si influencer ini untuk mengedukasi mereka. Ayo kita saling hargain loh. Bukan berarti venue tuh minta kamu datang, venue tuh butuh banget sama kamu. Enggak, kalau misalnya emang kamu nggak butuh banget sama venue, duitnya jangan diambil dong. Oh ya, karena dia hire secara profesional juga jadinya intinya gini, aku pingin ngebentuk si influencer ini untuk mereka punya tanggung jawab. Kalian itu bekerja loh, karena influencer sendiri itu udah makin kesini itu udah jadi profesi. Oh iya benar-benar profesi milenial zaman sekarang ya. Sekarang influencer, sekarang kreator. Nah, sekarang misalnya kerja anggaplah di satu bank. Dengan kalian diterima di bank itu, kalian disuruh kerja jam 7 pagi. Kalian harus datang jam 7 pagi dong. Iya, benar. Gak mungkin dong kalian jam 10 pagi. Sorry, Pak. Baru beres dandan nih. Wah, enggak gitu konsepnya, Bos. Sorry bos, tadi habis berantem sama pacar. Apalagi itu. Jadinya aku pingin ngedukasi influencer ini untuk ayo kalian saling menghargai, karena itu balik lagi ke kalian kok, bukan ke aku pribadi ya. Iya benar. Sebagai manajemen, tapi ke kalian sendiri, karena semakin banyak venue yang tahu kalian
kualitasnya oke, akan semakin banyak yang ngajak kerjasama gitu. Teman-temannya seru, kalian tepat datangnya, itu tuh kalian selama di venue oke, itu pasti bakalan kedengeran sama venue-venue lain loh. Jadinya venue lain tuh pasti bakalan nge-request kamu lagi dan kamu lagi. Soalnya kalian udah kelihatan kualitasnya. Tapi kalau kalian misalnya udah datang telat, terus ngajak teman yang cuma datang duduk, minum, main HP, forward, tidak menikmati ambience dan konsep dari sebuah tempat ya. Iya, jadinya kan kalian itu kan host crowd. Iya, benar. Jadinya tugas kaliannya emang bikin rame tempat dan mempengaruhi table-table sebelah kalian tuh biar ikut dance juga sama kalian, nggak main HP. Karena mungkin tipikal orang, nggak tahu nih orang timur secara keseluruhan atau memang orang Indonesia aja, atau mungkin bahkan cuma orang Bali doang yang rada gengsi untuk mau terlihat menikmati hiburan. Karena kebetulan aku juga sebagai seorang yang menikmati hiburan ya, hiburan yang terbuka nih, bukan hiburan yang tertutup. Kayak di sebuah ruangan terus. Kok ketawa? Gitu. Kenapa? Kok ketawa? Jadi kan banyak nih penikmat hiburan terbuka ataupun hiburan tertutup. Berarti dari sisi Sugar Baby itu khusus untuk hiburan yang terbuka aja ya? Iya. Bukan hiburan yang... ya walaupun konotasi namanya seperti itu, tapi sama sekali Sugar Baby bukan ke ranah sana. Soalnya saya bikin nama Sugar Baby itu pun juga kepikiran sama, coba deh cari, googling deh. Ada nama produk bayi. Itu namanya Sugar Baby kok. Namanya Sugar Baby, karena sugar itu gula. Baby itu bayi bayi yang lucu. Bayi yang lucu-lucu. Iya, udah gitu identiknya aja. Iya, tapi kan makin kesini arahnya dibikin ya konotasinya negatif, padahal ya sama sekali enggak. Ya sama sekali, ya benar. Karena memang kalau misalnya nanti istilahnya kerjasamanya memang tertutup, tidak mungkin dibikinkan sosial media. Iya dong. Bikin aja micet. WeChat. Ya apapun chat itu ya. Tinggal bisa gini. Nah Andre, lanjut lagi nih. Soal Sugar Baby ini nanti arahnya akan kemana dan seperti apa goals-nya atau achievement-nya yang sedang ditargetkan oleh Sugar Baby nanti untuk kedepannya. Apakah nanti, karena saya lihat ini Sugar Baby punya merch ya, untuk ini apakah merch apa, saya lihat udah kepo di sosial medianya, ada kacamata, ada mesh sama segala macam gitu. Apakah nanti salah satu goalsnya gitu akan buat merchandise atau gimana, atau mungkin punya goals lain? Jadinya sebenarnya Sugar Baby ini kan lebih ke komunitas. Jadinya kebanyakan komunitas itu adalah bisa hidup karena merchandise. Soalnya kalau ngarepin, balik lagi misalnya ke venue, saya ngarepin duit yang besar di venue juga nggak mungkin. Venue juga pasti emangnya value-nya kamu sebesar apa? Nah, followers di bawah 1000 banyak gaya gitu kan. Tapi impact-nya full dong. Iya, bisa dibilang seperti itu. Tapi kan walaupun sih influencer kita yang akhirnya bikin kita up ya, dalam artian kan jumlah followersnya mereka jauh lebih besar daripada kita. Makanya akhirnya kita bikin merchandise itu untuk bikin Sugar Baby ini tetap hidup, tetap kelihatan eksis di mana-mana. Iya, benar-benar. Dan arahnya nanti untuk Sugar Baby sendiri sih kita mau bikin ini jadi kayak media platform sih. Jadinya platform untuk venue manapun untuk berpromosi ya di tempatnya kita. Atau meningkatkan exposure dari tempat itu sendiri. Iya, benar-benar. Karena memang kalau yang aku tahu, karena aku juga ya kayak seperti tadi aku bilang ada di ranah yang hiburan juga lah, salah satu penikmatnya gitu. Nah di satu sisi mungkin aku juga hampir melakukan hal yang sama sebenarnya, cuman mungkin lewat cara yang beda aja. Kalau aku sekarang kan lagi tempat-tempat hiburan di Bali sekarang kan lagi menjamur nih, ada di mana-mana. Jadi gimana caranya supaya orang itu sadar kalau mereka datang ke tempat hiburan atau tempat mereka mencari menghilangkan penat lah gitu, mencari hiburan itu ada harga yang mesti mereka bayar. Gitu. Jadi dalam artian kan sekarang kalau zaman dulu gitu, misalnya kalau kita mengundang, tapi mungkin bahkan masih sampai sekarang loh, kayak kita mau mengundang influencer apa segala macam itu emang harus harus dibayar, terus harus dikasih komplimen yang banyak gitu, sampai pada akhirnya alasan mereka tuh untuk meningkatkan penjualan gitu. Itu contohnya gitu. Sedangkan kalau misalnya memang itu tidak
tidak berjalan dengan lancar, otomatis kan nanti si employer jatuhnya si yang diajak kerjasama ini tidak terjadi ya take and give kan antara si venue dengan si yang diajak partner ya kerjasama, entah itu community, entah itu influencer kayak gitu segala macam. Jadi yang sebenarnya yang aku sedang lakuin sekarang itu adalah ya membiasakan orang datang ke sebuah tempat hiburan itu membayar gitu untuk mau gitu. Kamu kan sudah menikmati hiburan yang sudah disajikan nih, ya bayar dong gitu, dengan harga yang masuk akal gitu. Ya, dan juga sekarang venue kebetulan saya kebetulan kerjasama sama banyak venue dan kebanyakan ini mungkin jeleknya orang Indonesia ya. Jeleknya orang Indonesia tuh kalau ngelihat looks di depan udah oke misalnya. Misalnya ada satu bar nih, looks di depannya tuh oke banget. Mereka tuh pasti akan berpikir 2, 3, 4 berkali-kali untuk masuk coba ke dalam. Padahal di dalam itu harga minuman, makanan, F&B-nya mereka tuh nggak semahal di pikirannya mereka gitu loh. Iya. Ketimbang mereka misalnya anggaplah misalnya mereka makan di suatu tempat mana gitu. Mungkin bedanya cuma 10.000, tapi di tempat yang mereka makan itu cuma kipas angin doang. Sedangkan di tempat itu udah ada AC loh. Oh iya jadi kenyamanannya dijual. Iya, kan mereka ada kenyamanannya nambah lagi 10.000. Oke lah gitu loh, masih masuk akal gitu, kecuali emang tempatnya kayak nasi goreng harga 50.000 ya beda. Beda lah itu. Tapi kalau untuk venue yang sekarang apalagi ya pandemi ini mau nggak mau banyak ngajarin kita sih untuk hal-hal yang kayak gitu. Jadinya sekarang venue lebih ngelihat untuk lokal. Mereka sekarang ngatur harga tuh ngelihat pasaran lokal, bukan bule lagi karena ya bule mana yang mau diharapin? Bule sekarang juga udah ngerti Gojek. Iya benar. Ya bagus sih, maksudnya ya aku juga setuju sih soal itu. Maksudnya kita juga tidak perlu dari sisi venue juga tidak perlu istilahnya kayak terlalu mengandalkan tamu luar gitu. Jadi karena tamu domestik juga sebenarnya bisa diginin aja. Lebih banyak punya buying power lah. Iya, punya buying power yang oke juga. Tapi sekarang kan misalnya gimana kita ngeset si tempat kita juga biar sama sustain lah gitu. Dalam artian si venue-nya juga tetap jalan, banyak orang yang istilahnya terbantu karena bekerja di situ, terus teman-teman sebagai customer juga ngebantu lah gitu. Jadi ekosistemnya biar jalan. Benar banget. Karena di masa seperti ini kan mesti saling support lah benar satu banget. sama lain. Gitu aja sih. Jadi sama satu lagi nih Nri, yang terakhir mungkin pertanyaannya. Kira-kira ada nggak sih di Sugar Baby ini kan identik sama yang kalau dilihat dari feeds-nya kan banyak cewek-cewek itu cakep lagi gitu. Ya aku sih nggak pernah nge-zoom ya. Aku nggak pernah nge-zoom cewek-ceweknya ya. Foto-foto itu nggak pernah. Itu ada nggak sih kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan aneh yang muncul di kolom komentar atau di DM gitu misalnya? Kalau pertanyaan yang mungkin ya cenderung nggak senonoh atau unik gitu mungkin bisa. Ada nggak sih pengalamannya sampai sekarang? Sampai detik ini sih yang paling banyak itu di DM. Di DM. Pertanyaan dan kebanyakan DM-nya itu adalah dari beberapa ada bule, beberapa ada lokal yang saya lihat foto profilnya itu ya orang lumayan tua dan mereka menawarkan diri. Zaman sekarang tuh tiba-tiba gadun. Mereka tiba-tiba menawarkan diri, saya lagi mencari sosok anak muda yang mau saya bayari apartemen. Tiba-tiba dia sambil ngirim postingan yang ini. Tapi yang kalau yang kayak gitu tuh langsung saya blok sih. Oh ya pasti. Karena biar nggak, dalam artian gini, soalnya sistem algoritma Instagram tuh kan keterkaitan ya. Jadinya kalau orang-orang yang kayak gitu ngefollow kita dengan mereka mindsetnya seperti itu, bakalan banyak akun-akun yang sama nge-follow kita, nge-DM hal yang sama. Makanya mendingan saya blok-blokin aja. Tuh. Jeleknya bisnis di Bali sih yang saya lihat, apa yang lagi tren. Latah. Nggak tahu kenapa mereka tuh bikin bisnis yang banyak orang bikin karena ini tren. Ya udah kayak misalnya dulu capcin. Cappuccino cincau. Banyak coffee shop yang benar-benar coffee shop itu mati karena coffee shop yang tren karena mereka berasal dari keluarga kaya raya yang punya modal besar. Kita susah banget berkembang atau jaring konsumen karena di sepanjang jalan ini cuma kita sendiri loh yang buka. Coba sebelah kita semuanya buka.
kita nggak berjuang sendiri dan nggak akan sesusah ini, Mas.